Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar kembali tentang kimia, yaitu materi laju reaksi, tentang perhitungan orde reaksi, dan juga persamaan laju reaksi. Nantinya, setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan cara menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Juga kalian dapat mengolah dan menganalisis data untuk menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksi dengan benar. Baik, sebelum Ibu lanjut ke perhitungan orde reaksi, kita bahas bentar dari apa itu laju reaksi. Kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca grafik ini. Jadi bagaimana cara membacanya? Ya, jadi di sini ada sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y adalah konsentrasi. Jadi untuk yang garis biru itu adalah berkurangnya konsentrasi reaktan, dan yang garis merah adalah bertambahnya konsentrasi produk. Jadi, laju reaksi dapat diartikan dengan berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktunya. Ya, jadi sudah ingat kembali ya, apa itu dari definisi laju reaksi. Selanjutnya, bagaimana sih caranya menghitung persamaan laju reaksi? Kita langsung bahas saja. Jadi, persamaan laju reaksi itu menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Untuk mempermudah pemahaman kalian, jadi di sini ada rumus untuk reaksi XA plus YB menghasilkan produk reaksi. Untuk persamaan laju reaksi keseluruhannya yaitu V atau laju reaksi sama dengan konsentrasi A dipangkatkan X dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan Y. Ya, jadi di sini untuk arti-arti dari simbol ini adalah V laju reaksi keseluruhan, K-nya itu tetapan laju reaksi, untuk A, B itu konsentrasi reaksi dari A dan B, X-nya orde reaksi terhadap konsentrasi A, dan Y-nya orde reaksi terhadap konsentrasi B. Selanjutnya ada orde reaksi. Orde reaksi dapat didefinisikan sebagai bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat per reaksi terhadap laju reaksi. Nah, perlu diingat, kalau untuk orde reaksi total itu adalah orde reaksi total jumlah dari orde reaksi zat. Nah, berikut adalah jenis grafik dari orde reaksi. Untuk sumbu X itu adalah konsentrasi reaksi X, sedangkan sumbu Y adalah laju reaksinya. Jadi, yang pertama, yang paling sebelah kiri ada reaksi orde 0 ditandai dengan garis mendatar, kemudian reaksi orde 1 ditandai dengan garis lurus dengan kemiringan, dan yang terakhir ada reaksi orde 2 yang ditandai dengan kurva lengkung yang naik. Kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara penentuan dari orde reaksi. Nah, orde reaksi ini dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama melalui tahap-tahap reaksi, dan yang kedua melalui percobaan. Nah, tahap penentu laju reaksi itu adalah tahap yang lambat. Jadi, orde reaksinya nantinya itu koefisien reaksi tahap yang paling lambat. Jadi, di sini Ibu punya soal. Untuk reaksi 2NO plus Br2 menghasilkan 2NOBr mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Yang pertama ada NO plus Br2 menghasilkan NOBr2 itu disebut dengan reaksi lambat. Sedangkan yang kedua NOBr2
plus NO menghasilkan 2 NOBr, itu adalah reaksi cepat. Nah, pertanyaannya persamaan laju reaksinya adalah, sebelum mengerjakannya, Ibu beri catatan, yaitu laju reaksi keseluruhan ditentukan oleh tahap reaksi yang paling lambat. Kemudian, orde reaksi sama dengan koefisien reaksi dari pereaksi tahap paling lambat. Jadi, cara mengerjakannya, kita ambil dari reaksi penentu laju reaksinya, yaitu ditentukan oleh tahap reaksi yang paling lambat. Jadi, kita menggunakan NO plus Br2 menghasilkan NOBr2. Nah, untuk persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan konsentrasi NO pangkatkan X, kemudian dikali dengan Br2 dipangkatkan dengan Y. Jadi untuk hasil akhirnya adalah konsentrasi NO dikali dengan konsentrasi Br. Jadi seperti ini contoh dari soal tahap-tahap reaksi. Kemudian Ibu juga mempunyai contoh soal dari percobaan. Di sini ada data percobaan, bisa kalian amati untuk angka-angka di dalam tabel. Kali ini kita akan menentukan yang pertama, yaitu orde reaksi terhadap A. Bagaimana caranya? Jadi, untuk yang pertama, dengan cara menentukan nomor percobaan, yaitu pilih data dengan konsentrasi per reaksi lain yang sama. Jadi, karena kita di sini mencari orde reaksi terhadap A, kita akan mencari konsentrasi per reaksi B yang sama. Ya, jadi pada percobaan B itu yang sama ada 1 dan 2. Bisa dilihat 1,00 dan juga 1,00. Kemudian kita tulis rumusnya. Jadi karena kita memakai data percobaan 1 dan 2, untuk yang di atas kita memakai 2 dan yang bawah kita memakai 1. Jadi V2-nya adalah data percobaan yang nomor 2, sedangkan yang V1 kita memakai data percobaan yang nomor 1. Setelah itu kita isikan untuk yang V2 12,8 dikali 10 pangkat min 4, kemudian V1-nya 3,2 dikali dengan 10 pangkat min 4. Lalu untuk konsentrasi A di data 2 itu adalah 1,00 dan konsentrasi B di data 2 juga sama 1,00. Lalu konsentrasi A di data 1 adalah 0,50 dan konsentrasi B di data 1 adalah 1,00. Setelah itu, untuk yang sama bisa kita coret untuk mempermudah perhitungan. Selanjutnya tinggal kita menghitung 12,8 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4 menghasilkan 4, dan 1,00 pangkat X dibagi dengan 0,50 pangkat X menghasilkan 2X. Nah, bagaimana mencari X di sini? Jadi, kita lihat ruas sebelah kiri yaitu 4. Nah, 2 pangkatkan berapa menghasilkan 4. Jadi, 2 dipangkatkan 2. Jadi, hasil X di sini adalah 2. Kemudian, untuk jawabannya, jadi orde reaksi terhadap A adalah 2. Baik, kita lanjut ke soal yang B, yaitu cara menentukan orde reaksi terhadap B. Caranya sama. Yang pertama, menentukan nomor percobaan, yaitu pilih data dengan konsentrasi reaksi lain yang sama. Karena kita di sini menggunakan orde reaksi terhadap B, jadi kita menggunakan data dari percobaan A. Nah, kita lihat dari data percobaan A itu yang sama adalah 1 dan 3.
Kemudian kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita isi sesuai dengan tabel 3 dan tabel 1. Untuk V3, 6,4 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan V1, 3,2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk konsentrasi A di tabel 3 ada 0,50 dipangkatkan X, kemudian konsentrasi B 2,00 dipangkatkan dengan Y. Kemudian konsentrasi A di tabel 1 0,50 juga dipangkatkan X, dan konsentrasi B di tabel 1 1,00 dipangkatkan Y. Nah, untuk yang sama bisa kita coret untuk mempermudah perhitungan. Selanjutnya tinggal kita hitung 6,4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 itu menghasilkan 2, dan 2,00 Y pangkat Y dibagi dengan 1,00 pangkat Y menghasilkan 2Y. Kita lihat ruas kiri, yaitu 2. Nah, 2 dipangkatkan berapa menghasilkan 2? Ya, jadi jawabannya adalah 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi, order reaksi terhadap B adalah 1. Kita lanjut ke soal C dan D. Yang C terlebih dahulu, order reaksi total. Bagaimana caranya? Jadi, tadi sudah diketahui untuk order reaksi A itu X menghasilkan 2, dan order reaksi B, Y menghasilkan 1. Nah, untuk mencari order reaksi totalnya, tinggal kita jumlah keduanya, yaitu X plus Y, X-nya 2, Y-nya 1, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi order reaksi totalnya ada 3. Kemudian untuk persamaan laju reaksinya, kita tulis rumus awalnya dari persamaan laju reaksi, kemudian kita isi sesuai dengan order reaksi yang telah kita ketahui. Jadi di sini diganti dengan konsentrasi A-nya itu, X-nya diganti dengan 2, dan untuk konsentrasi B, Y-nya diganti dengan 1. Jadi dihasilkan persamaan laju reaksi terakhirnya V sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi B. Sudah bisa ya sampai sini. Kemudian untuk soal E, yaitu harga tetapan laju reaksi. Untuk yang pertama-tama kita tulis rumus yang telah kita dapat tadi. Nah, karena tetapan laju reaksi adalah simbolnya K, jadi kita ubah rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian, kita ambil salah satu percobaan. Misalnya, kita ambil dari data percobaan 2. Nah, kemudian kita isikan rumus tersebut dengan data 2, yaitu V-nya menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Kemudian untuk konsentrasi A-nya 1,00 molar, jangan lupa dipangkatkan dengan 2, dan konsentrasi B-nya 1,00 molar. Kemudian, kita hilangkan kurungnya, setelah dipangkatkan 2, menghasilkan 1,00 molar pangkat 2. Kemudian, untuk konsentrasinya, untuk A dan B dikalikan, jadi yang bawah menghasilkan 1,00 molar pangkat 3. Dan diperoleh hasil akhir adalah K sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 molar pangkat min 2 per detik. Kita langsung lanjut ke soal F, yaitu besar laju reaksi jika konsentrasi A-nya diganti dengan 0,1 molar dan konsentrasi B-nya diganti dengan 0,2 molar. Cara menghitungnya, kita tetap tulis rumus yang sudah kita dapat tadi. Kemudian kita isi untuk harga tetapan laju reaksi yang baru saja kita kerjakan.
kita ketahui mendapatkan nilai 3,2 kali 10 pangkat min 4 molar pangkat min 2 per detik. Kemudian untuk konsentrasi A-nya kita ganti dengan 0,1 sesuai perintah, pangkatkan 2, dan konsentrasi B-nya kita ganti dengan 0,2. Selanjutnya, di hasil dari pemangkatan, konsentrasi A seperti itu. Lanjut, nah dari sini, dari 0,01 molar pangkat 2 itu dijadikan 1 kali 10 pangkat min 2 molar pangkat 2, dan 0,2 molarnya diganti dengan 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Dan diperoleh hasil akhir V sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat min 7 molar per detik. Nah, jadi misalkan ada soal seperti ini, laju reaksi dari suatu gas dinyatakan dengan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Jika X adalah besarnya laju reaksi, maka tentukan laju reaksinya jika 1. Konsentrasi A dinaikkan 2 kali dan B tetap. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama tetap tulis rumusnya. Nah, untuk yang nomor 1, caranya setelah kita menulis rumusnya, kita masukkan sesuai dengan perintah. Untuk konsentrasi A-nya itu dinaikkan 2 kali, jadi kita tulis koefisien 2 di depan konsentrasi A. Nah, kemudian setelah itu, kita pangkatkan 2, menghasilkan 4. Jadi, 2 dipangkatkan 2, 4. Dan konsentrasi A dipangkatkan 2 menjadi A pangkat 2. Kemudian, untuk koefisien 4 kita taruh di depan, jadi V sama dengan 4K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa besar laju reaksinya itu adalah V sama dengan 4X. Kemudian untuk yang nomor 2, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali dan konsentrasi B diturunkan setengahnya. Jadi caranya seperti ini. Setelah kita tulis rumusnya, dimasukkan sesuai perintah. Untuk di depan konsentrasi A diberi koefisien 2, dan di depan konsentrasi B diberi koefisien setengah. Setelah itu menghasilkan P sama dengan K kali dengan 4, karena 2, pangkat 2, 4. Kemudian untuk yang konsentrasi B tetap dengan setengah B. Nah, dari sini dihasilkan 4 dibagi dengan setengah, menghasilkan 2, jadi V sama dengan 2, K konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi 2X. B, dan hasil akhirnya dapat diketahui jika V sama dengan, ya, jadi seperti inilah pembahasan dari perhitungan soal order reaksi dan persamaan laju reaksi. Sekian pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk tetap bersyukur, berdoa, dan belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.